saudara dan saudari semua yang saya kasihi. Jika kita merenungkan bagaimana kehidupan manusia secara sungguh-sungguh, kita akan menemukan fakta bahwa mayoritas manusia itu sebetulnya terjebak di dalam roda penderitaan. Ada yang dia pada momen tertentu bisa merasakan kesenangan, tapi ketika tiba masanya, kesenangan berganti dengan duka cita. Banyak orang belum tahu bagaimana caranya betul-betul bisa merasakan kebahagiaan yang memancar dari relung jiwa, sehingga masih sangat tergantung dari pemicu-pemicu kesenangan atau kebahagiaan yang datang dari luar. Ya. Nah, ajaran spiritual, apapun labelnya, sebetulnya diarahkan untuk membantu, membimbing manusia agar bisa keluar dari jeratan siklus penderitaan. Ya. Nah, dikaitkan dengan tema kita tentang ajaran Adi Buddha, satu hal yang bisa ditegaskan adalah bahwa ini merupakan ajaran untuk memandu manusia agar bisa melampaui roda samsara. Samsara ini adalah realitas yang dihadapi manusia yang belum tercerahkan. Kalau orang belum betul-betul terbimbing oleh diri sejatinya, belum mencapai taraf kemurnian jiwa, maka samsara ini adalah keniscayaan. Ya. Jadi secara faktualnya itu begini. Kalau Anda tidak terbiasa ada di dalam keheningan, pikiran Anda liar, terjebak oleh masa lalu, melayang ke masa depan, akhirnya sakit hati sendiri, takut sendiri, ya, maka itu menjadi akar penderitaan. Ya, makanya sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang belum bisa masuk betul ke dalam keheningan, pikirannya masih liar, maka dia pasti akan terjebak di dalam roda samsara. Nah, yang juga terjebak di dalam roda samsara ini adalah siapapun yang karena ketidakheningannya itu menjadi cenderung mengedepankan egonya. Di dalam dirinya bisa tumbuh subur yang namanya keangkaramurkaan. Pikiran, kata-kata, tindakannya penuh dengan keangkaramurkaan tersebut. Nah, orang yang terjebak di dalam keangkaramurkaan sebetulnya juga akan mengalami penderitaan karena dia melawan suara terdalam dari hatinya sendiri. Dan tidak hanya itu, saat keangkaramurkaan ini betul-betul terrealisasikan di dalam pikiran, kata-kata maupun tindakan, dia akan menciptakan apa yang disebut sebagai jejak karma buruk atau dosa. Nah, segala jejak dosa atau jejak karma buruk itu akan terekam di dalam tubuh halus kita, di satu bagian tubuh yang kita sering secara sederhana menyebutnya sebagai tubuh karma. Ya, misalnya Anda punya pikiran yang penuh prasangka dan itu keliru. Walaupun baru mikir, ya, jangan disangka tidak ada efeknya secara kosmik. Ya. Pikiran-pikiran yang penuh prasangka itu dan keliru, ya, itu akan terterakan jejaknya di tubuh karma. Apalagi kalau dia sudah termanifestasikan dalam bentuk kata-kata. Kita melontarkan kata-kata yang tidak didasari oleh kasih, tidak berangkat dari keheningan tapi mengikuti egonya kita,
kata-kata itu mengandung keangkaran murkaan, apalagi sampai membuat orang terluka dengan kata-kata itu, ya, apalagi kata-kata itu berupa fitnah yang membuat orang lain terugikan dengan kata-kata itu pasti terekam di dalam tubuh karma, menjadi bagian dari jejak karma buruk atau jejak dosa. Terlebih tindakan, ya, kita menyakiti bumi, menyakiti manusia, menyakiti siapapun, di mana itu dilakukan tanpa tuntunan dari diri sejati, tanpa ada kasih yang melandasinya, itu menjadi jejak dosa yang betul-betul menjadi noda keruh di dalam tubuh karma. Secara matematika semestanya, ketika tubuh karma ini penuh dengan kekeruhan, dengan noda tadi, maka itu menciptakan medan energi yang tidak selaras. Ya, medan energi yang tidak selaras itu pada akhirnya akan menarik segala ketidakselarasan. Nah, ketidakselarasan itu dalam bahasa manusiawi sering disebut sebagai pemicu penderitaan, sebagai musibah. Ya. Nah, ini menjadi satu realitas yang tidak bisa disangkal. Ya. Karena orang tidak dilatih untuk hening, maka orang menjadi terbiasa untuk mengeruhkan jiwa raganya sendiri, dan otomatis mau tidak mau harus menanggung buah karmanya sendiri. Nah, tanpa sebuah loncatan kesadaran, orang akan terjebak di dalam siklus penderitaan ini. Tanpa menemukan jalan pencerahan, orang tidak akan bisa lepas dari roda samsara. Termasuk kalau nanti kemudian tiba masanya yang disebut sebagai kematian. Kalau pada titik kita mati, ya, tubuh fisik kita sudah tidak kuat dipergunakan di bumi ini, jiwa pada akhirnya lepas dari tubuh ini. Tetapi pada saat itu kita masih punya yang namanya luka batin, kita masih punya yang namanya jejak dosa, kita masih punya yang namanya ilusi, dan seterusnya yang disebut sebagai kekeruhan di dalam diri. Secara hukum kosmik mengikuti rumus matematika semesta, ya, jiwa kita akan terpaksa terlahir kembali untuk sekolah lagi, untuk ngunduh wangi pakati, untuk memetik buah karma lagi. Nah, mayoritas orang yang terlahir ke bumi itu gara-gara itu. Dia bukan voluntary lahir ke bumi, bukan sukarela, tapi terpaksa oleh sebuah sistem karena dia, ya, tidak bisa memurnikan jiwanya. Ya. Nah, itu disebut sebagai, sekali lagi, roda samsara hingga lintas kehidupan. Ya. Nah, sekarang Anda mau apa? Apakah akan membiarkan diri itu selalu ada dalam siklus ini? Ya, kadang seneng, nanti habis itu susah. Berbunga-bunga sebentar, pahitnya 3 bulan. Nggak nyindir. Ini contoh. Atau ya tadi, ya, bolak-balik lahir itu bukan karena kita memang secara sukarela terlahir untuk berbagi tentang kasih atau apa, tapi karena terpaksa oleh kualitas kita sendiri yang tidak memenuhi persyaratan untuk naik ke dimensi lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi pilihan kita. Nah, kalau kita ingin melampaui yang namanya roda samsara, mau tidak mau kita memang harus meniti jalan Buddha atau jalan Adi Buddha. Artinya apa? Kita meniti jalan pencerahan. Kenapa pencerahan? Karena tadi antitesisnya adalah kekeruhan. Ya, jadi pikiran dicerahkan, perasaan dicerahkan, tubuh karma dicerahkan, dibebaskan dari segala jejak dosa atau segala noda yang mengeruhkan. Nah, kalau berhasil, maka semua aspek diri ini menjadi terang benderang, menjadi cerah. Karena itulah disebut sebagai pencerahan atau tercerahkan. Nah, mereka yang sudah tercerahkan
relatif paripurna disebut sebagai Buddha. Kalau semakin tinggi pencerahannya, nanti dia naik level menjadi Adi Buddha. Ya, kalau naik lebih tinggi lagi, kita menyebutnya sebagai Adi Parama Buddha. Nah, sekarang semuanya kembali kepada Anda sendiri. Mau tidak keluar dari roda samsara dan menemukan pencerahan, atau dibalik, mau tidak Anda betul-betul menemukan pencerahan agar terbebas dari roda samsara. Itu menjadi bagian dari free will.